Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzali dengan NIM 25106070019 dari Prodi Arsitektur. Video ini adalah tugas mata kuliah Ulumul Quran dan di sini saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang ilmu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung mukjizat abadi. Namun, memahami maknanya tidak bisa dilakukan hanya dengan membaca terjemahannya saja. Para ulama telah merumuskan berbagai kunci pengetahuan yang kita sebut sebagai ulumul Quran. Ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, mulai dari sejarah turunnya hingga struktur bahasanya. Mengapa ilmu ini penting? Tanpanya, kita ibarat seorang pelayar di tengah samudera tanpa kompas. Melalui video ini, kita akan membedah cabang-cabang utama yang menjaga kemurnian wahyu ini tetap terjaga selama kurang lebih 14 abad lamanya. Yang pertama adalah sejarah dan kodifikasi Al-Quran. Langkah pertama untuk memahami Al-Quran adalah mengetahui bagaimana ia sampai ke tangan kita. Wahyu tidak turun sekaligus dalam bentuk buku, melainkan berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun. Pada masa Rasulullah, Al-Quran dijaga melalui kekuatan hafalan dan catatan di media sederhana seperti pelepah kurma atau batu. Namun, seiring perluasannya wilayah Islam, muncul kebutuhan untuk mengumpulkan catatan-catatan tersebut secara resmi. Proses ini kita kenal sebagai kodifikasi Al-Quran. Dimulai dari masa Abu Bakar untuk mencapai puncaknya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana teks Al-Quran distandarisasi agar tidak terjadi perselisihan bacaan di masa yang akan datang. Bagian kedua yaitu ilmu turunnya Al-Quran. Dalam ulumul Quran, kita mempelajari konteks turunnya wahyu melalui 3 cabang utama, yaitu yang pertama Mawatin al-Nuzul, yang membahas tentang tempat-tempat turunnya ayat. Yang kedua, Tawarikh al-Nuzul, yang menelusuri sejarah dan urutan waktunya. Dan yang paling krusial adalah Asbab an-Nuzul, yaitu karena ilmu ini mempelajari latar belakang peristiwa yang memicu turunnya suatu ayat. Mengetahui mengapa sebuah ayat turun itu akan menyelamatkan kita dari kesalahan dalam menafsirkan hukum. Selain itu, ada pembedaan antara ayat Makkiyah dan turun di fase awal dakwah di Mekah mengenai akidah, serta ayat Madaniyah yang turun setelah hijrah dan lebih banyak mengatur mengenai tatanan sosial dan serta hukum tentang negara. Bagian ketiga yaitu ilmu qiraat dan tajwid. Masuk ke sisi pelafalan, kita mengenal ilmu qiraat. Ilmu ini mempelajari variasi tata cara pengucapan kata-kata dalam Al-Quran yang berbeda antar imam qiraat. Penting untuk dipahami bahwa perbedaan ini bukanlah perbedaan isi, melainkan variasi dialek yang bersumber dari sanad yang tersambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menjaga keindahan dan ketetapan bacaan tersebut, kita menggunakan ilmu tajwid. Tajwid mengatur makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf, sifat huruf, hingga aturan panjang pendeknya suatu bacaan. Tujuannya itu sangat mulia, yaitu memastikan setiap huruf diucapkan sesuai haknya agar makna asli ayat tersebut tetap terjaga dan tidak berubah akibat salah pengucapannya. Bagian keempat yaitu ilmu rasem dan standarisasi sebuah teks. Setelah cara baca, kita beralih ke cara penulisan melalui ilmu rasem. Fokus utamanya adalah rasem Utsmani, yaitu kaidah penulisan yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Menariknya, penulisan Al-Quran terkadang memiliki aturan unik yang berbeda dari kaidah bahasa Arab standar. Ilmu rasam bukan sekedar masalah teknis menulis, tetapi merupakan bentuk
perlindungan terhadap Al-Quran agar tetap seragam di seluruh belahan dunia. Dengan adanya standar ras Utsmani, potensi perbedaan dan pemahaman akibat variasi tulisan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga umat Islam dimanapun tetap membaca dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Bagian yang kelima yaitu pendalaman makna dan struktur. Lebih dalam lagi, para ulama mengembangkan ilmu pendukung seperti ilmu Al-Quran untuk menganalisis posisi dan kalimat agar fungsi subjek dan objek tidak tertukar. Selain itu, mempelajari korelasi atau keserasian antar satu ayat dengan ayat yang lain, serta satu surah dengan surah yang lain. Meskipun Al-Quran turunnya secara terpisah dalam rentang waktu yang lama, susunan Al-Quran sangat harmonis dan sistematis. Jangan lupa juga ilmu tentang nasikh dan mansukh, yaitu mempelajari perkembangan hukum serta injaz Al-Quran yang membuktikan kemukjizasan Al-Quran di sisi bahasa sains hingga hukum yang tidak tertandingi oleh manusia. Mempelajari cabang-cabang ilmu Al-Quran adalah perjalanan intelektual yang tidak pernah habis. Dengan menguasai ilmu ini, kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi benar-benar menghayati setiap pesan yang Allah sampaikan. Pengetahuan ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap keagungan wahyu ilahi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Sekian, salah dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.